Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat malam. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dan selamat datang di acara BKP kali ini. Nah, sebelum kita memulai acara BKP kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dari teman-teman, ada yang mau memimpin doa? Ya, Silakan kepada Bang Farid. baik. Sebelum kita mulai BKP kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa menurut agama yang kita percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih kepada Bang Farid yang sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih, dari kalian, ada yang tahu nggak BKP itu apa? Tidak tahu, Kak. Tidak tahu, Kak. Tidak Nah, tahu, jadi Kak. BKP itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya itu adalah mampu berbicara di muka banyak orang. Kemudian teman-teman bisa mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang topik yang kita bahas. Nah, topik yang kita bahas kali ini adalah tidak nyaman di tenda. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, dari teman-teman ada nggak yang pernah mengikuti camping dari sekolah atau sama keluarganya? Ada, Belum Kak. pernah, Kak. Pernah. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah, boleh diceritakan kayak gimana nih faktor kalian, faktor penyebab yang bikin nggak nyaman di tenda itu? Oke, baik kepada Bang Farid bisa. Baik, mungkin faktor penyebab tidak nyaman di tenda. Yang pertama, kebiasaan ya, karena emang kita bagi yang tidak terbiasa tidur di tenda ataupun tiba-tiba tidur di tenda. Dan biasanya yang tidur di kasur tiba-tiba harus tidur di tenda. Pasti kan ada perasaan kayak tidak nyaman gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Farid yang sudah mengeluarkan pendapatnya. Eh, Nah, tadi kan Bang Farid sudah mengeluarkan idenya tuh eh, faktor penyebabnya kayak dia kan biasanya yang tidurnya nyaman dengan bantal dan kasur. Nah, tiba-tiba kan kalau di tenda ini kan kita tidur dengan seadanya. Nah, sesudah kita membahas faktornya, kita akan membahas dampaknya dari teman-teman. Bisa ada yang menyampaikan dampaknya? Baik kepada Kanata. Mungkin karena kita konteksnya tidur di tendanya itu karena bencana ya, Kak. Mungkin dampak yang terjadi itu makin stres gitu, Kak. Karena kan ketika kita dapat bencana, udah apalagi harus tidur di tenda dengan banyak orang yang mungkin nggak nyaman nih. Jadi pasti kita ngerasa nggak nyaman dan makin stres, Kak, akibat trauma akibat bencana tadi. Itu saja, Kak. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, benar kepada Kanata. Terima kasih sudah menyampaikan idenya. Nah, benar ya, yang Kanata bilang itu biasanya kita stres, yang biasanya kita nyaman di kamar sendirian. Tiba-tiba kan kalau misalnya di tenda itu kan kita jadi kerumunan, terus dengan alat yang seadanya gitu ya. Baik, terima kasih kepada Kanata. Nah, setelah kita membahas dampak, di sini ada solusinya. Dari teman-teman ada yang mau menyampaikan solusinya? Baik, kepada Kak Wayuni. Baik, mungkin solusi yang bisa kita lakukan itu mungkin kita bisa menjaga kebersihan tenda kita gitu kan. Kemudian kita juga bisa untuk melatih diri untuk lebih terbuka lagi dengan sesama teman kita. Sekian. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Wayuni yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi tadi Kak Wayuni bilang itu dia tuh mengeluarkan lebih terbuka ya. Mungkin yang dimaksud Kak Wayuni lebih ke minta tolong ya ke keluarga yang apa namanya yang tahu kita keadaannya lagi kena bencana mungkin gitu ya. Nah, setelah kita membahas ada faktor, dampak dan solusinya, kemudian kita akan membahas komitmen. Nah, dari teman-teman, komitmen apa nih yang sudah kita bahas mengenai topik tersebut? Ya, ya. Baik kepada
Kak Safa dulu. Jadi mungkin Kak komitmen yang dapat kita pegang itu mungkin ketika di hmm, di masa depan gitu ya kan kita jadi misalnya jadi relawan gitu ya kan. Jadi kita kan udah bahas kayak apa aja yang menjadi ketidaknyamanan nanti kan kalau misalnya di tempat bencana itu kan pasti tempat tidur nggak nyaman gitu ya kan. Jadi kita bisa kayak memberi semangat, memberikan motivasi untuk bahwa tenda ini hanya sementara. Mereka harus punya semangat lagi untuk kembali ke kamarnya lagi itu harus kayak butuh semangat biar nanti semangat bersihnya, semangat untuk ngejalanin beberapa hari ke depan di tenda itu, Kak. Terima kasih. Baik kepada Kak Safa, terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Bang Farid boleh? Mungkin komitmen yang Bapak saya buat untuk pertama untuk diri sendiri, kan ketika emang kita terpaksa harus tidur di tenda, saya berkomitmen untuk selalu bisa menerima keadaan bagaimanapun. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Bang Farid dan teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi kita masuk sesi terakhir nih, ada BMB 3. Nah, BMB 3 itu ada berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak, dan bertanggung jawab. Dari teman-teman, boleh disampaikan pendapatnya mengenai berpikir apa yang eh, di dalam pikiran kalian kita mau menyampaikan topik tersebut. Boleh kepada Kanata. Setelah kita melaksanakan BKP barusan, Kak, saya jadi berpikir bahwasannya ternyata dampak bencana alam ini salah satunya ya yang tenda ini, masalah tenda ini karena pengungsian, banyak orang-orang jadi ngerasa stres, cemas gitu akibat tidur di tenda yang nggak nyaman gitu. Jadi saya berpikir bahwasannya ini adalah ilmu baru gitu Kak buat saya tentunya karena ini kan BKP dengan tema baru lah belum pernah saya ikuti gitu. Jadi saya berpikir bahwa ini cukup menarik sih Kak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kanata. Kemudian ada merasa dari teman-teman, mungkin perasaan apa yang dirasa kayak sebagai relawan. Ya, Baik, pada Bang Farid. mungkin s- dari sudut pandang relawan, saya merasa bahwasanya ini sangat penting untuk kita sebagai calon guru ataupun nanti calon relawan untuk kita tahu nih apa solusi yang bisa kita berikan untuk para korban. Nggak hanya kita hanya tahu basic-basicnya aja, tapi kita tahu sampai mendalam bagaimana solusinya, apa yang harus kita buat itu. Jadi, Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Farid. Kemudian dari teman-teman ada yang mau menyampaikan mengenai bersikap pada Kak Wayuni, silakan. Mungkin untuk bersikap, sikap yang akan saya lakukan ketika saya merasakan eh, topik tersebut tidak nyaman di data, mungkin saya akan melakukan solusi-solusi yang udah disampaikan tadi dalam BKP kali ini. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Kak Wayuni yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian ada bertindak nih. Tindakan apa selanjutnya eh, kalau kalian sebagai relawan untuk menghadapi situasi tersebut? Pada Kak Safa boleh? Jadi mungkin bertindak ya kan, mungkin ke depannya sebagai relawan kita bertindak untuk memang mungkin di awal-awal kita ngerasa kayak ya mungkin dengan keluhan-keluhan para warga ataupun siapapun yang yang merasakan mengenai terkena bencana gitu ya kan, kita kayak lebih menghargai bagaimana rasa tidak nyaman mereka. Jadi kayak kita memberikan solusi-solusi seperti kita memberikan semangat, memberikan mereka cara-cara kayak mana sih biar kalian tetap nyaman walaupun cuma di tenda gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Safa. Nah, yang terakhir ini ada bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa saja yang kita tunggu untuk em, menghadapi masalah yang kita bahas kali ini? Baik, pada Kanata, silakan. Mungkin tanggung jawab yang muncul setelah saya mengikuti BKP kali ini
adalah ini kan tadi masalah tidak nyaman di tenda gitu ya Kak. Ketika ada bencana alam, tentu saya bertanggung jawab terhadap perasaan saya sendiri gitu. Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap perasaan sedih dan stres yang saya alami. Bahwasanya kalau bencana itu ada pun pasti itu sementara dan saya bertanggung jawab mengelola perasaan saya sendiri agar tidak berlarut akibat masalah tenda ini gitu Kak. Itu saja Kak, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kanata dan teman-teman yang sudah menyampaikan BP3 dengan topik kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya mau tahu dong kesan dan pesan kalian yang sudah mengikuti BKP kali ini. 2 orang saja ya, cukup. Baik, pada Bang Farid, silakan. Baik, kesan dan pesan saya mengikuti BKP kali ini sangat bagus karena kita tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dari topik kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Bang Farid. Boleh 1 orang lagi? Oke, mungkin sudah oh, udah. Kanata boleh. Mungkin pesan dan kesan saya selama mengikuti BKP ini sangat menarik Kak, karena ini topik yang baru seperti yang saya bilang tadi. Dan pesan saya juga mungkin sering-sering kita melaksanakan BKP agar pengetahuan kita sebagai calon konselor di masa depan ataupun mungkin sebagai relawan juga di masa depan mungkin makin bertambah dengan ilmu pengetahuan baru ini. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kanata dan teman-teman yang sudah menyampaikan dan sudah mengikuti acara di BKP kali ini. Nah, berakhir sudah kegiatan BKP kali ini. Nah, tadi kita dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Bagi teman-teman, ada yang mau memimpin doa untuk acara terakhir? Boleh Bang Farid, silakan. Baik, diawali dengan doa, harus diakhiri dengan doa juga. Maka kita akhirin kegiatan kita dengan doa. Doa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Bang Farid yang sudah memimpin doa dari awal dan akhir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara BKP kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam. Malam juga.